Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan di video kali ini aku mau lanjut bahas soal SKD, yaitu TKP atau tes karakteristik pribadi. Dan sebetulnya aku juga udah pernah buat ya video tentang TKP. Dan buat teman-teman yang mungkin mau nonton dan belum nonton, bisa klik aja link yang muncul di pojok kanan atas video ini. Sebelum aku masuk ke soalnya, jadi di sini aku mau beritahu kalian bahwa mungkin nanti kalian memiliki pandangan atau jawaban kalian sendiri, itu nggak apa-apa, silahkan aja. Kalian bisa taruh aja di kolom komentar yang ada di bawah, supaya nanti teman-teman kalian yang mau belajar itu bisa baca-baca komentar atau tanggapan kalian. Oke, mungkin di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Yanti seorang perawat yang bekerja di rumah sakit. Saat bertugas, Yanti menemukan seorang pasien yang tidak sadarkan diri dan memiliki kartu identitas yang tidak lengkap. Apa yang sebaiknya dilakukan Yanti? A. Mengabaikan pasien tersebut karena tidak memiliki informasi yang cukup tentang pasien. B. Mencoba mencari informasi tambahan tentang pasien dari berbagai sumber yang ada di rumah sakit. C. Membawa pasien tersebut ke ruang gawat darurat untuk segera mendapatkan perawatan medis. D. Membawa pasien tersebut ke ruangan khusus untuk pasien yang tidak memiliki identitas lengkap. E. Menghubungi pihak berwenang seperti kepolisian atau dinas kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien dan membantu mencari informasi identitas pasien. Oke, mungkin sebelum aku masuk ke pembahasannya, kalian coba deh jawab kira-kira opsi mana yang memiliki poin tertinggi. Oh ya, aku juga mau ngingetin lagi bahwa di TKP ini tidak ada jawaban salah, tapi memang ada jawaban dengan poin tertinggi yaitu 5 dan poin terendah yaitu 1. Jadi saran dari aku adalah kalian jawab aja soal TKP ini semuanya walaupun kalian gak yakin, karena hal itu dapat menambah poin kalian. Kita langsung aja ya masuk ke pembahasannya. Nah, Yanti ini kan seorang perawat yang bekerja di rumah sakit ya. Lalu ada nih tiba-tiba pasien yang tidak sadarkan diri dan memiliki kartu identitas yang tidak lengkap. Yanti itu sebaiknya ngapain sih kayak gitu kan? Di sini aku langsung aja ya untuk eliminasi kira-kira opsi mana yang nggak mungkin gitu dapat poin tertinggi. Kita lihat ke opsi yang A. Ini udah nggak mungkin ya dapat poin tertinggi karena mengabaikan pasien, dan itu nggak boleh ya dilakukan apalagi dalam keadaan kritis kayak gitu. Jadi poin A nggak mungkin dapat poin tertinggi. Kita lihat di opsi B, mencoba mencari informasi tambahan tentang pasien dari berbagai sumber yang ada di rumah sakit. Ini kita simpan dulu. Opsi yang C, membawa pasien tersebut ke ruang gawat darurat untuk segera mendapatkan perawatan medis. Ini bisa jadi ya. Lalu opsi yang D, membawa pasien tersebut ke ruangan khusus untuk pasien yang tidak memiliki identitas lengkap. Ini kita coba simpan dulu. Lalu opsi yang E, menghubungi pihak berwenang seperti kepolisian atau dinas kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien dan membantu mencari informasi identitas pasien. Mungkin kalian bisa tebak gitu ya, kira-kira opsi mana yang dapat poin 5. Jadi kita balik lagi ke soalnya. Yanti ini, dia itu kan seorang petugas di rumah sakit ya. Lalu ada nih pasien itu yang tidak sadarkan diri. Kayak gitu kan. Nah, di rumah sakit itu ada namanya ruang gawat darurat yang memang diperuntukkan untuk mereka dalam kondisi yang kritis atau tidak sadarkan diri itu ya. Nah, sehingga pertolongan pertama yang Yanti harus lakukan sebagai seorang perawat, ya apalagi kalau bukan membawa pasien tersebut ke ruang gawat darurat. Itu adalah langkah awal yang memang harus dilakukan sebagai seorang perawat, apalagi kalau pasien itu dalam kondisi kritis. Walaupun memang dia tidak memiliki identitas yang lengkap, itu kan nanti bisa diurus belakangan ya. Tapi untuk menunjukkan sikap profesional sebagai seorang perawat, ya dia harus melakukan pertolongan pertama dengan membawa ke ruang gawat darurat. Itulah fungsi kenapa ada ruang gawat darurat di rumah sakit. Sehingga opsi yang memiliki poin 5 adalah opsi yang C. Nah, kalau kita lihat opsi yang B, ini kan langkah selanjutnya ya, setelah dia itu mendapatkan pertolongan dulu baru mencari identitas pasien. Lalu untuk opsi yang D juga,
Di sini dikatakan bahwa pasien itu dibawa ke ruangan khusus yang tidak memiliki identitas lengkap. Nah, kita kan nggak tahu ya ruang khusus yang dimaksud di sini apa. Kalau yang dimaksud ruang gawat darurat ya, kenapa nggak pakai ruang gawat darurat gitu aja seperti opsi yang C. Lalu untuk opsi yang E, ini juga langkah lanjutan ya setelah dilakukan pertolongan pertama itu. Oke, gimana teman-teman? Semoga kalian betul ya di soal yang pertama ini. Kita next aja ke soal yang berikutnya. Seorang kepala dinas merasa bahwa pegawai di bawahnya kurang memahami tugas mereka dan memperlakukan masyarakat dengan tidak baik. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh kepala dinas tersebut? A. Melakukan evaluasi kinerja secara teratur dan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang tidak memenuhi standar pelayanan yang diharapkan. B. Mengabaikan masalah dan menganggap hal tersebut merupakan masalah yang umum terjadi pada pegawai di sektor publik. C. Menggelar pelatihan atau seminar tentang pelayanan publik dan meminta semua pegawai untuk mengikuti kegiatan tersebut. D. Mempekerjakan konsultan atau ahli yang berpengalaman untuk memberikan pelatihan khusus kepada pegawai tentang pelayanan publik yang efektif dan responsif. E. Membentuk tim untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Oke, kalian bisa pause aja dulu video ini dan kira-kira nih opsi mana yang memiliki poin tertinggi. Oke, aku langsung aja masuk ke pembahasannya. Maksud soal itu, apa sih yang harus kepala dinas lakukan kalau ada pegawai di bawahnya yang kurang memahami tugas mereka dan memperlakukan masyarakat dengan tidak baik? Berarti di sini kan pengetahuan petugas itu kurang ya dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat. Kita langsung aja eliminasi opsinya satu persatu. Yang A, ini bisa jadi ya kita simpan dulu. Lalu untuk opsi yang B, ini udah nggak mungkin ya teman-teman mendapatkan poin tertinggi karena mengabaikan masalah dan itu merupakan hal yang tidak benar untuk dilakukan. Lalu yang C, menggelar pelatihan atau seminar tentang pelayanan publik dan meminta semua pegawai untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ini bisa jadi ya kita simpen dulu aja. Lalu untuk opsi yang D, mempekerjakan konsultan atau ahli yang berpengalaman untuk memberikan pelatihan khusus kepada pegawai tentang pelayanan publik yang efektif dan responsif. Ini bisa jadi juga kita simpan dulu. Lalu untuk opsi yang E, membentuk tim untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Oke ya, kalau kita lihat sekilas gitu ya, jawabannya mirip-mirip, tapi aku mau kasih tahu di TKP ini lagi-lagi nggak ada jawaban yang salah, semuanya dapat poin. Hanya saja kita harus mencari poin tertinggi di antara opsi-opsi yang terbaik. Jadi aku mau balik lagi ke soalnya gitu ya. Ini kan masalahnya ada pegawai yang kurang memahami tugas mereka ketika melakukan pelayanan gitu ya kepada masyarakat. Jadi kan kalau kita lihat di sini ya opsinya itu yang memang paling sesuai untuk dilakukan kalau ada pegawai yang kurang paham itu melakukan pelatihan gitu ya, memberikan pengetahuan gitu supaya mereka memahami tugas dalam melakukan pelayanan publik. Di sini yang mendekati antara opsi yang C dan juga D. Cuman kira-kira yang mana sih poinnya tertinggi? Kalau untuk opsi yang C, ini kan ya kayak untuk menggelar pelatihan atau seminar tentang pelayanan publik gitu. Dan pegawai diminta untuk ikut kegiatan tersebut. Nah, yang D juga akan dilakukan pelatihan khusus kepada pegawai tentang pelayanan publik. Nah, cuman yang jadi poin plus di sini adalah opsi yang D itu udah jelas dengan mempekerjakan konsultan atau ahli yang berpengalaman, sehingga pelatihan yang diberikan itu menjadi efektif dan responsif. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa ambil kesimpulan opsi dengan poin tertinggi adalah opsi yang D. Kayak gitu. Ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi jika memang ada karyawan gitu ya atau staff yang kurang paham tentang pekerjaan mereka. Sehingga diharapkan dengan pelatihan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan tugas kesehariannya.
Gimana? Bisa ya? Semoga kalian paham tentang apa yang aku sampaikan tadi. Kita langsung aja next ke soal yang berikutnya. Rani adalah seorang pekerja migran yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri. Ia sering diintimidasi dan dianiaya oleh majikan pria yang tidak senang dengan pekerjaannya. Sikap yang paling tepat bagi Rani adalah A. Menghadapi majikan tersebut dengan kasar dan meninggalkan pekerjaannya. B. Mengabaikan intimidasi dan kekerasan tersebut dan terus bekerja dengan majikan yang sama. C. Melaporkan kasus tersebut kepada kedutaan atau lembaga yang berwenang di negara tersebut. D. Berbicara dengan majikan tersebut dan mencoba untuk menyelesaikan masalah secara damai. E. Meminta bantuan dari teman atau organisasi kemanusiaan untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan. Oke, kalian mungkin bisa pause aja dulu video ini dan kalian bisa jawab kira-kira opsi mana yang memiliki poin tertinggi. Oke, di sini aku langsung aja ya untuk masuk ke pembahasannya. Nah, di sini kan dikasih tahu ya, Rani itu seorang pekerja migran yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri. Tapi majikannya itu sering melakukan intimidasi dan penganiayaan. Nah, Rani ini sebagai pekerja, apa yang dia harus lakukan? Kayak gitu kan. Kita langsung aja eliminasi opsi jawabannya satu persatu. Opsi yang A, menghadapi majikan tersebut dengan kasar dan meninggalkan pekerjaannya. Ini udah nggak mungkin ya, karena kalau perilaku kasar gitu ya dibalas dengan tindakan yang kasar, itu tidak akan memberikan solusi. Malah justru sebaliknya, melainkan menambah permasalahan. Lalu untuk opsi yang B, mengabaikan intimidasi dan kekerasan tersebut dan terus bekerja dengan majikan yang sama. Ini juga udah nggak mungkin ya, masa kalian mau mengabaikan gitu kalau kalian dilakukan intimidasi atau dianiaya. Itu kan nggak mungkin kan. Lalu untuk opsi yang C, melaporkan kasus tersebut kepada kedutaan atau lembaga yang berwenang di negara tersebut. Ini bisa jadi ya kalian lakukan karena kalian juga sebagai warga negara asing di sana. Lalu untuk opsi yang D, berbicara dengan majikan tersebut dan mencoba untuk menyelesaikan masalah secara damai. Lalu untuk opsi yang E, meminta bantuan dari teman atau organisasi kemanusiaan untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan. Oke, mungkin di sini aku mau langsung aja kasih tahu poin tertinggi itu ada di opsi yang C dengan poin 5 gitu ya. Nah, kenapa sih enggak poin D atau yang E gitu? Nah, kalau poin D, kalian itu kan posisinya sebagai pegawai ya. Dan yang melakukan tindakan kasar itu adalah majikan kalian sendiri. Ya, kalau majikan kalian mau peduli atau mau berdamai dengan kalian, ya kalian bisa melakukan hal ini. Tapi biasanya yang namanya majikan gitu ya, dia itu nggak mau gitu diajak untuk berbicara atau berkompromi gitu. Dan di sini juga tidak disebutkan kenapa majikan melakukan hal itu. Iya kan? Jadi di sini kan posisinya itu nggak dijelaskan ya apakah Rani berbuat salah atau tidak. Cuman ini kan kasusnya udah berat ya, sampai diintimidasi dan dianiaya. Ya, itu menurut aku kalau kalian melakukan berbicara gitu ya dengan majikan dan mencoba menyelesaikan masalah secara damai, ini kurang tepat ya menurut aku. Justru majikan itu sulit untuk diajak berkompromi, apalagi kalian hanya asisten rumah tangga yang bekerja di negara lain, kayak gitu teman-teman. Lalu untuk opsi yang E juga, ini sebenarnya nggak beda jauh sama opsi yang C. Cuman kenapa sih opsi yang C itu lebih mendapatkan poin tertinggi? Ya karena kan kasusnya itu kalian di luar negeri ya. Jadi yang bisa atau yang dapat membantu kalian secara langsung di negara itu adalah kedutaan atau lembaga yang berwenang di negara tersebut. Biasanya tiap-tiap negara itu ada ya kedutaannya, kayak perwakilan di negara itu. Jadi kita bisa melaporkan kasus tersebut. Ya, itu sih menurut aku yang paling tepat karena kita juga posisi di situ sebagai warga negara asing ya, dan tidak bisa semena-mena gitu dalam melakukan pelaporan. Atau mungkin kalian juga punya pandangan atau jawaban lain, nggak apa-apa, bisa taruh aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, kita next aja ke soal yang berikutnya. Maya sedang belajar menggunakan aplikasi belajar bahasa Inggris di smartphone-nya. Namun, ia harus pergi ke tempat yang jaringan internetnya tidak stabil. Apa yang sebaiknya dilakukan Maya?
A. Mengunduh materi pembelajaran untuk diakses saat tidak ada koneksi internet. B. Mengakses aplikasi belajar bahasa Inggris dari perangkat lain yang memiliki koneksi internet stabil. C. Menggunakan aplikasi belajar bahasa Inggris dari ponselnya dan mencoba mencari lokasi dengan jaringan internet yang lebih stabil. D. Mencoba menghubungkan ponselnya ke jaringan internet yang lebih stabil melalui hotspot dari perangkat lain. E. Menghentikan belajar dan mencari tempat dengan koneksi internet yang lebih stabil. Oke, kalian bisa pause aja dulu video ini, kalian bisa tebak gitu ya, kira-kira opsi mana dengan poin tertinggi. Oke, udah ya. Jadi posisinya di sini itu Maya gitu ya. Dia tuh belajar menggunakan aplikasi belajar bahasa Inggris di smartphone-nya. Nah, dia itu tahu bahwa harus pergi ke tempat yang jaringan internetnya nggak stabil. Jadi persiapan apa yang harus Maya lakukan untuk menghadapi masalah itu di kedepannya? Kita eliminasi gitu ya opsi jawabannya satu persatu. Yang A, mengunduh materi pembelajaran untuk diakses saat tidak ada koneksi internet. Ini bisa jadi ya, kita simpan dulu. Lalu untuk opsi yang B, mengakses aplikasi belajar bahasa Inggris dari perangkat lain yang memiliki koneksi internet stabil. Lalu untuk opsi yang C, menggunakan aplikasi belajar bahasa Inggris dari ponselnya dan mencoba mencari lokasi dengan jaringan internet yang lebih stabil. Lalu untuk opsi yang D, mencoba menghubungkan ponselnya ke jaringan internet yang lebih stabil melalui hotspot dari perangkat lain. Lalu untuk opsi yang E, menghentikan belajar dan mencari tempat dengan koneksi internet yang lebih stabil. Di sini mungkin agak bingung ya, nebak gitu, kira-kira opsi mana yang memiliki poin tertinggi. Jadi di sini aku mau balik ke case-nya dulu ya. Nah, si Maya ini kan dia itu mau belajar bahasa Inggris gitu ya. Tapi dia ini tahu gitu loh, nanti suatu saat aku harus ke tempat yang koneksi internetnya itu nggak stabil. Jadi, menurut aku yang memang harus dilakukan Maya adalah menyiapkan materi atau mendownload gitu ya materi supaya nanti begitu Maya ke tempat yang nggak stabil jaringan internetnya, dia tidak lagi kebingungan gitu untuk mendapatkan jaringan internet. Oleh karena itu, poin tertinggi adalah opsi yang A gitu. Karena dia udah ready gitu loh. Oke, nanti jika aku ke tempat yang nggak stabil, aku udah siap gitu materinya, aku udah download duluan. Jadi nanti tinggal belajar aja. Nah, kalau untuk opsi yang B, C, D, dan E, itu kan dia justru harus melakukan usaha lagi gitu ya untuk mencari jaringan yang stabil. Oke, bisa ya? Gampang kan? Kita next aja ke soal yang berikutnya. Andi ingin mengirim pesan ke temannya menggunakan media sosial, namun ia tidak yakin mana yang lebih aman digunakan. Apakah aplikasi pesan instan atau pesan langsung di media sosial? Apa yang sebaiknya dilakukan Andi? A. Mengirim pesan instan melalui aplikasi yang ia sudah kenal dan percayai keamanannya. B. Mengirim pesan langsung di media sosial karena lebih praktis dan cepat. C. Menggunakan aplikasi pesan instan yang memiliki fitur keamanan seperti enkripsi pesan. D. Menggunakan pesan langsung di media sosial dan memperkuat keamanan akun media sosialnya. E. Tidak mengirim pesan sama sekali dan memilih bertemu langsung dengan temannya. Oke, kalian bisa pause aja dulu video ini dan kalian bisa coba jawab kira-kira opsi mana yang memiliki poin tertinggi. Oke, udah ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya teman-teman, di sini soalnya itu membahas tentang penguasaan media sosial atau penguasaan teknologi gitulah ya istilahnya. Nah, aku mau kasih tahu dulu, biasanya kalau di soal TKP yang memang ada hubungan dengan teknologi, kalian harus menggunakan teknologi itu. Kalian nggak bisa gitu menghindari penggunaannya karena ini juga salah satu bentuk kita beradaptasi dengan perkembangan dunia atau perkembangan era digital seperti sekarang ini. Ya gitu teman-teman, sehingga opsi yang nggak mungkin gitu ya dapat poin tertinggi adalah opsi yang E gitu. Jadi kita eliminasi ya. Nah, sedangkan opsi yang A, B, C, dan D itu semuanya terlibat dalam kemajuan teknologi gitu ya, mengirim pesan entah itu melalui media sosial atau melalui aplikasi pesan instan. Maksudnya di sini pesan instan tuh kayak
yang media sosial khusus untuk pesan gitu teman-teman, kayak ada WhatsApp, Line, lalu ada Telegram, itu yang dimaksud di soal. Nah, sedangkan kalau yang media sosial mengirim pesan melalui media sosial itu kayak di Facebook, kayak di Instagram. Nah, itu kan media sosial yang ada pesannya juga, yang ada fitur untuk mengirim pesan gitu. Oke, kita balik ke soalnya. Jadi si Andi ini dia tuh mau ngirim pesan ke temannya kan. Cuman dia itu nggak yakin gitu yang mana lebih aman digunakan. Apakah aplikasi pesan instan atau pesan langsung di media sosial kayak gitu. Nah, kita kan maunya yang aman dan yang pasti aja gitu ya teman-teman. Yang memang jelas gitu fitur yang disediakan untuk mengamankan pesan itu. Nah, dari keempat opsi yang dijelaskan gitu ya teman-teman, fitur untuk menjaga keamanan yang tertera di opsi itu cuman opsi yang C. Jadi opsi C ini memiliki poin tertinggi karena dia itu udah dikasih tahu gitu loh bahwa fitur keamanan dari aplikasi pesan instan itu ada enkripsi pesan. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu enkripsi pesan. Enkripsi itu adalah proses teknis yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia sehingga mengaburkan data yang Anda kirim, terima, atau simpan. Jadi ini udah jelas gitu teman-teman, dari keempat opsi yang ada, fitur keamanannya adalah enkripsi pesan ini. Kayak gitu. Jadi gitu ya untuk menganalisis dalam soal TKP ini. Nah, kalau kita lihat opsi yang A, ya memang dia betul gitu loh, menggunakan aplikasi yang sudah dia kenal dan percayai keamanannya. Cuman di opsi ini kan tidak disebutkan ya keamanan yang seperti apa disajikan oleh aplikasi tersebut. Itu kan ambigu gitu ya, masih nggak jelas gitu. Opsi yang B juga. Nah, dia bilang karena lebih praktis, tapi ya jadi permasalahan di sini adalah dia juga mau supaya aman digunakan, nggak cuman praktis aja gitu ya. Jadi opsi yang B juga kurang tepat. Lalu untuk opsi yang D, menggunakan pesan langsung di media sosial dan memperkuat keamanan akun media sosialnya. Nah, ini juga tidak disebutkan ya dengan cara apa gitu untuk melakukan penguatan keamanan akun media sosialnya. Jadi masih ambigu kayak gitu. Jadi yang pasti-pasti aja fitur keamanannya itu cuman ada di opsi yang C melalui enkripsi pesan. Semoga kalian paham sama yang aku jelasin. Tapi aku juga mau ingetin lagi, nggak apa-apa kalau kalian punya pandangan lain dalam menjawab soal TKP ini, silahkan saja kalian bisa komen di bawah video ini. Aku juga mau kasih kalian satu soal tambahan sebagai PR kalian di rumah. Kalian bisa jawab gitu ya, kira-kira opsi mana yang memiliki poin tertinggi. Kalian juga bisa tambahkan misalkan opsi A dengan poin 4, misalkan opsi B poin 3 gitu. Kalian juga bisa tambahkan itu. Jangan lupa juga kalian sertakan ya alasannya kenapa kalian menjawab opsi itu dengan poin tertinggi. Nah, untuk jawaban tercepat dan juga tepat serta alasannya yang jelas nanti akan aku sematkan di kolom komentar untuk teman-teman kalian juga belajar kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian pembelajaran tentang TKP SKD CPNS yang aku sampaikan kali ini. Dan jangan lupa juga kalian subscribe channel ini karena beberapa hari ke depan aku akan bahas-bahas soal SKD dalam persiapan kalian nanti untuk ikut tes SKD. Like juga dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.